Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Royan Firdaus dari Prodi Pendidikan IPS dengan NIM 36014190024, rombel 1 angkatan 2019. Di sini saya akan membacakan beberapa materi singkat untuk jenjang SMP kelas 7. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan peta letak astronomis dan geografis Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan flora dan fauna di Indonesia. Dan yang terakhir, menjelaskan secara singkat mengenai kependudukan di Indonesia. Materi yang akan saya bacakan yaitu mengenai ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan ataupun yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang meliputi perairan, daratan, dan lapisan bumi. Perairan mencakup laut, sungai, danau, dan air tanah. Lapisan bumi mencakup tanah, bebatuan, dan lapisan atmosfer. Batas ruang adalah tempat dan unsur-unsur lain yang memengaruhi kehidupan di bumi. Ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas, yaitu berupa tanah, bebatuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Contohnya, jenis bebatuan di suatu tempat ditemukan di tempat lainnya tetapi dengan jenis bebatuan yang berbeda. Perbedaan karakteristik ruang menyebabkan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, pergerakan barang atau energi, dan perpindahan gagasan atau informasi. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan yaitu 1. Saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Dan yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Selanjutnya, kita akan membahas peta. Peta terdiri dari 8 komponen, yaitu judul peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, insert, legenda, garis koordinat, dan sumber peta. Indonesia terletak di antara 9 derajat BT sampai 141 BT dan 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Batas darat Indonesia yaitu Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Batas lautnya yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, misalnya hasil hutan. Hasil hutan di Indonesia dikenal dengan sumber daya kayu yang ada sekitar 4.000 jenis kayu hasil hutan Indonesia. Contohnya kayu keruing, jati, meranti, rotan, cendana, rosmala, dan sebagainya. Sementara itu, terdapat beberapa fungsi hutan, di antaranya adalah menyimpan air hujan, tempat tinggal flora dan fauna, mencegah erosi, menghasilkan oksigen, dan menyerap karbon dioksida. Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Indonesia memiliki banyak lautan. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Secara geologi, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan antar lempeng tersebut membentuk pegunungan, gunung api di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan membentuk gempa bumi. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas cairan lainnya ke permukaan bumi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kependudukan. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan menambah dan kekuatan mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menyebabkan persebaran penduduk tidak merata, banyaknya angka pengangguran, banyaknya penduduk kurang produktif sehingga angka ketergantungan tinggi, arus urbanisasi tinggi, menurunnya kualitas dan berkurangnya kesejahteraan penduduk.
Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 256 juta jiwa dan menduduki peringkat keempat di dunia. Kondisi kependudukan di Indonesia adalah tingkat pertumbuhan termasuk kategori sedang. Sebarannya tidak merata dan kualitasnya masih rendah. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut. Kesadaran budaya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Ciri-ciri yang membedakan suku bangsa yaitu bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Indonesia memiliki keragaman flora sekitar 8.000 spesies dan fauna sekitar 2.215 spesies. Spesies fauna terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Flora di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan atau Indonesia Barat dan Indo-Australian atau Indonesia Timur. Fauna di Indonesia dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu fauna bagian barat atau Asiatis, fauna bagian tengah atau peralihan, dan fauna timur atau Australis. Fauna barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sementara fauna timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Asiatis mencakup Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contohnya gajah, macan, badak bercula 1, kerbau, buaya, tokek, biawak, terenggiling, burung hantu, gagak, elang, merak, dan sebagainya. Fauna peralihan mencakup Sulawesi, Maluku Timur, Nusa Tenggara, dan pulau kecil di sekitar pulau tersebut. Contohnya anoa, babi, rusa, ikan, duyung, kuskus, sapi, komodo, burung dewata, maleo, dan sebagainya. Fauna Australis mencakup Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contohnya walabi, kanguru, beruang, landak irian, kelelawar, kadal, cendrawasih, kasuari, dan sebagainya. Indonesia memiliki hutan mangrove yang sangat luas namun tersebar tidak merata dan merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kependudukan. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan menambah dan kekuatan mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menyebabkan persebaran penduduk tidak merata, banyaknya angka pengangguran, banyaknya penduduk kurang produktif sehingga angka ketergantungan tinggi, arus urbanisasi tinggi, menurunnya kualitas dan berkurangnya kesejahteraan penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 256 juta jiwa dan menduduki peringkat keempat di dunia. Kondisi kependudukan di Indonesia adalah tingkat pertumbuhan termasuk kategori sedang. Sebarannya tidak merata dan kualitasnya masih rendah. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut. Kesadaran budaya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Ciri-ciri yang membedakan suku bangsa yaitu bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Demikian pembahasan kali ini. Semoga dapat diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.